Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspita Rahma. Saya jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan kode etik dalam bisnis. Nah, yang mau kita bahas itu pengertian profesi, bisnis sebagai profesi, prinsip-prinsip etika bisnis, etika lingkungan hidup, paradigma etika lingkungan hidup, kode etik di tempat kerja, perbandingan kode etik. Para pengertian profesi. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi. Nah, contoh dari profesi ini tuh berupa dokter, guru, insinyur, dan sebagainya. Nah, kenapa sih harus ada sertifikasi ini? Untuk tahu seorang ini profesional apa enggak. Nah, makanya gunakan sertifikasi. Nah, profesional itu seorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu. Nah, misalkan seorang dokter nih harus berkompeten karena ini menyangkut masalah nyawa seseorang. Profesi juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran sebagai lawan kata amatir. Nah, profesi juga biasanya digaji lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak berkeahlian atau disebut amatir. Nah, ya apa sih yang harus dimiliki profesional? Yang pertama itu skill. Nah, skill ini penting untuk seorang profesi karena kalau tidak punya skill maka profesional itu tidak cakap dalam bidangnya. Nah, yang kedua itu knowledge atau pengetahuan. Nah, seorang yang profesional itu harus punya pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang luas untuk bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Nah, yang ketiga ini attitude. Nah, ini juga nggak kalah penting dari skill dan knowledge. Attitude ini harus eh, harus baik karena ini bersangkutan dengan nama perusahaan atau citra perusahaan. Jika attitude kita jelek, maka perusahaan juga kena imbasnya. Nah, ciri-ciri profesional. Ciri profesionalisme yang harus dimiliki karyawan itu apa aja? Yang pertama itu bertanggung jawab. Nah, karyawan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tidak boleh meninggalkan atau eh, lalai atau ini apa namanya? Mau nggak mau gitu kerjaannya. Yang ketiga itu berperilaku etis. Nah, harus baik ke semua anggota anggota karyawannya, harus ramah dan sebagainya. Organisasi harus berurutan nih pekerjaan apa dulu yang harus didahulukan. Nah, pekerjaan apa yang perlu ditunda. Yang keempat itu terbuka. Nah, terbuka dengan hal apa aja? Yang pertama itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus terbuka karena seorang yang profesionalisme itu harus mempunyai semangat belajar yang tinggi karena ini bersangkutan dengan pekerjaan yang dia emban. Yang kelima ini percaya diri. Nah, seorang profesionalisme ini harus percaya diri karena kalau tidak percaya diri, maka ini akan berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, bisnis sebagai profesi. Apa sih bisnis sebagai profesi itu? Bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari laba, namun ketika bisnis tersebut tidak hanya berpatokan untuk mencari laba. Nah, bisnis itu berpatokannya secara laba. Kenapa? Karena untuk seterusnya, untuk jangka panjang ini perlu adanya laba untuk gaji karyawan, untuk maintain mesin, maintain eh, kendaraan dan sebagainya. Perlu menggunakan laba. Nah, tidak hanya laba, bisnis juga bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tidak menanggalkan etika-etika profesional. Maka, maaf, dikatakan bahwa
bahwa untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tidak meninggalkan etika-etika profesi, maka dapat dikatakan bahwa bisnis adalah suatu yang profesi yang gugur. Nah, selain mendapatkan laba, di sini juga bisnis itu memenuhi permintaan masyarakat. Contohnya beras. Nah, perusahaan memenuhi nih permintaan dari masyarakat. Nah, tujuannya seperti itu. Lanjut. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Nah, dalam bekerja kita harus menerapkan sistem kejujuran. Kenapa? Karena jujur ini sangat mahal. Misalkan kalau kita tidak jujur, maka kita tidak dipercaya lagi oleh perusahaan. Yang kedua itu prinsip otonomi, menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan. Nah, kenapa nih ini yang nomor 2 ini penting? Karena harus mandiri supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga itu prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan ini menanamkan kesadaran untuk saling memberi keuntungan satu sama lain. Nah, ini penting banget nih, harus prinsip saling menguntungkan. Misalkan si A dan si B berbisnis, nah ini harus saling menguntungkan. Jangan satu sama lain ini menjatuhkan. Ini bisnisnya bakal kolaps kalau saling menjatuhkan itu. Yang keempat itu prinsip keadilan, menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek seperti ekonomi, hukum, maupun lainnya. Nah, keempat ini prinsip ini harus adil terhadap semua karyawannya, tidak memandang si A ini cantik, si A ini ganteng, tidak. Ini harus adil, harus sesuai dengan pekerjaan yang dimana itu seperti apa. Tidak boleh memandang suku ini kerjanya lambat, tidak. Jadi kayak judgmental gitu itu tidak boleh ya. Nah, yang terakhir itu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Nah, kita ini harus mengambil keputusan ini harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu misalkan bisnis eh, gagal nih, maka kita harus backup ke bisnis yang lain. Nah, harus dihormati sebagai manusia. Jadi nggak boleh ada ras, nggak boleh ada sentimen terhadap ras, agama, karena kita ini sama-sama manusia, sama-sama perlu dihormati. Nah, yang ini etika lingkungan hidup. Apa sih etika lingkungan hidup? Yaitu kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan. Nah, etika lingkungan ini perlu banget nih. Contohnya kita harus menanam pohonan atau bunga-bunga supaya eh, dapat ekosistem itu perlu berjalan terus-menerus. Contohnya tidak buang sampah sembarangan, eh, menjaga menjaga lingkungan sekitar kita dengan membersihkan selokan dan sebagainya. Paradigma etika lingkungan hidup. Paradigma lingkungan baru adalah untuk membedakan orang-orang pada pandangan dunia yang berbeda berdasarkan pada keyakinan tentang hak dan tanggung jawab manusia dalam kaitannya dengan sisa alam untuk menghindari referensi untuk masalah lingkungan tertentu. Nah, misalkan nih kalau kita buang sampah sembarangan nih, maka akan terjadinya banjir. Misalkan kalau kita menebang pohon asal-asalan sembarangan, maka akan terjadi dengan
longsor, kalau gitu di tepi lereng ya, di tepi itu, tanahnya yang curam itu biasanya itu longsor, yang kedua itu banjir, yang ketiga itu, tanahnya jadi kurang subur. Selanjutnya, kode etik di tempat kerja. Etika tempat kerja tidak lain adalah peraturan dan ketentuan yang telah dipatuhi oleh pengusaha maupun karyawan dalam organisasi untuk menjaga budaya dalam organisasi. Nah, kode etik dalam kerja ini penting sekali dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada kode etik, maka orang akan semaunya, seenaknya. Nah, itu tidak baik. Nah, kode etik ini mampu menjaga karyawan dan sesama karyawannya, mampu menjaga karyawan dengan usaha, karyawan dengan membeli, seperti itu perlu dengan kode etik di dalam kerja. Apa saja sih kode etik di tempat kerja? Itu penampilan. Nah, penampilan ini kita di dalam kerja itu nggak boleh asal-asalan, nggak boleh out-outan, nggak boleh semau kita, harus rapi, harus wangi itu opsional ya, yang penting tidak bau. Terus yang kedua itu jaga kerapian. Nah, ini juga berkaitan dengan nomor satu. Kerapian itu perlu banget, soalnya kita berhadapan dengan konsumen, berhadapan dengan bos, berhadapan dengan sesama teman kerja, itu perlu banget dengan kerapian. Jika kita tidak rapi, maka itu akan kurang enak dilihatnya, kurang profesional gitu. Yang ketiga itu hormati semua yang ada di perusahaan. Nah, kita ini harus hormat terhadap semua karyawan yang bukan hanya sama teman kerja, tapi juga seperti ke satpam, ke OB, dan sebagainya. Pribadi yang keempat itu pribadi yang bertanggung jawab. Nah, pribadi ini harus bertanggung jawab nih terhadap uh, emban yang tugas ini diberikan oleh perusahaan. Tidak boleh lalai ataupun asal-asalan dalam bekerja. Itu ini banget, tidak boleh banget. Terus yang kelima itu tepat waktu. Nah, tepat waktu ini penting banget karena dengan tepat waktu kita sudah menerapkan kode etik di tempat kerja. Dengan tepat waktu kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih fresh gitu. Apabila kalau kita misalkan telat nih, kita akan kayak ini rasa gerusu gitu kalau tidak tepat waktu itu. Jadinya berantakan terhadap pekerjaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kode etik itu? Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Nah, kode etik kode etik ini perlu banget nih untuk kita ini berperilaku ke sesama manusia, entahnya ke guru, ke yang lebih muda, ke yang lebih tua. Perlu banget dengan kode etik karena ini adalah pola aturan atau tata cara berperilaku. Nah, tujuan kode etik itu apa sih? Entah. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya sebagai pada pemakai. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Nah, kode etik ini itu akan memberikan jasa yang optimal terhadap pemakainya. Nah, dengan adanya kode etik, kita akan terhindar dari tindakan yang kurang baik. Contohnya itu misalkan kita sebagai customer service. Nah, customer service ini perlu adanya kode etik agar tidak menghina calon customer kita. Nah, itu tidak boleh banget, tidak boleh membentak, tidak boleh berkata kasar, karena itu akan melindungi nih profesional kita seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah habis. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.